Kita ambil contoh sederhana di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illah. Nah itu dari kelima guru saya malah mewajibkan wasol itu, termasuk Mbah Yai Abu Bakar, termasuk almarhum bapak saya sendiri itu mengajarkan Al-Asr kepada saya itu diwasol. Jadi kan ada 3 ayat itu di surat Al-Asr, nggih. Wal asr pertama, terus innal insana lafi khusr. Kemudian ayat terakhir illah itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Kenapa kok harus diwasol? Bukankah itu ayat? Kalau ayat boleh berhenti. Jawabannya iya, betul. Memang setiap ayat itu boleh berhenti karena bil makna, karena makna isi kandungan Al-Qur'annya. Ada lagi yang hal sohibul hal, ada lagi sumpah dengan jawaban, dan banyak sekali alasan. Wal asr, ayat pertama diawali oleh huruf qasam. Salah satu huruf qasam yang kita ketahui adalah waw. Huruf qasam masih ingat? Ada 3 huruf, mudah untuk kita mengingat adalah baut. Nah begitu pun ba, waw, ta, supaya lebih mudah dihafal baut. Nah begitu, ba, waw, ta itu adalah huruf qasam. Wal asr salah satu huruf qasam, waw, wal asr. Huruf qasam itu apa? Huruf sumpah. Seperti kita bersumpah atas nama Allah, billahi, itu menggunakan huruf ba, nggih. Billahi itu yang masyhur billahi, kemudian wallahi. Tallahi juga sama artinya, bersumpah demi nama Allah, demi Allah, demi asma Allah. Wallahi sama demi Allah, tallahi sama. Ini mungkin yang ada beberapa mungkin kita baru dengar, kok tallahi sama artinya dengan wallahi atau billahi. Ini yang bersumpah di surat Al-Asr ini bukan kita makhluknya Allah, tetapi langsung sang Khalik, pencipta para makhluk. Wal asr, Allah bersumpah demi nama waktu, demi masa atau demi waktu. Wal asr, demi masa gitu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia, kita ini manusia ini, oleh ayat kedua itu kita dinyatakan sebagai manusia yang rugi semuanya, tanpa pilih, tanpa tebang pilih, semua pukul rata, semua manusia. Pokok jenengan ngaku manusia pasti rugi menurut ayat 2 ini. Kira-kira pemahaman manusia secara umum gitu, nyesel pasti kita jadi manusia itu, kan begitu. Kok nggak jadi pohon, nggak jadi apa itu bonsai, nggak jadi anggrek misalnya, kok nggak jadi ikan gitu kan, enak, wong rugi kok menurut ayat Al-Quran. Tapi ngajinya dilanjut dulu, jangan keburu pulang dulu sebelum ayat ketiga disampaikan oleh guru kita. Apa ternyata ada ilah di situ, kecuali, oh baru paham gitu. Jadi semua manusia itu pasti rugi, pasti merugi. Tapi kecuali, oh ternyata nggak semua manusia Kiai rugi. Iya gitu. Manusia yang nggak rugi itu yang bagaimana? Ini keterangannya, jawabannya ada di ayat 3, illal ladzina amanu. Jadi manusia yang nggak rugi itu manusia yang beriman kepada Allah, kepada para rasul, malaikat dan seterusnya, kitab suci termasuk, dan seterusnya, qada, qadar, rukun iman itu. Illal ladzina amanu, setelah beriman, rukun iman itu terus apa? Yang enggak rugi manusia yang bagaimana? Wa amilus sholihati, tentu manusia yang beramal solih. Beramal soleh itu luas, amal itu luas. Jadi perbuatan apapun yang mengarah kepada kebaikan dan bisa mendatangkan maslahah
bisa mendatangkan ridho Allah, bisa mendatangkan ridho sesama manusia, itu semuanya amal soleh. Seperti kita saling bantu orang lain, sekedar tegur sapa, salam, silaturahim, dan lain sebagainya, itu semuanya amal soleh. Bukan hanya ibadah mahdoh, tetapi ghairu mahdoh, dan seterusnya. Nah, ini semakin gelambiar mawon nggih. Tapi mboten niki insyaallah nggih napa wau konteks wasol niku wau lho. Nggih lek diterangaken detail nggih dangu. Langsung ayat 3 sekalian tuntas bagaimana manusia yang tidak merugi, wa amilus solihati, kemudian watawasau bil haqq. Watawasau bil haqq, saling menganjurkan, saling mengajak, saling mengajarkan, menyampaikan kepada kebaikan. Watawasau bis sabr, dan saling mengajak, saling menganjurkan, saling mengajarkan, saling apa itu? Ya menularkanlah kepada sesuatu yang disebut sabar. Jadi mengajak kepada kesabaran itu termasuk menjadikan kita manusia yang tidak rugi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau manusia tidak rugi, humul muflihun. Itu di surat Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu sekilas mungkin baru 1% mungkin tentang kenapa sih wong ini ayat kok dibaca wasol, kok disambung. Nah, itu insya Allah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan.